Jose, kembali lagi bersama channel Sahabat Jose pada tanggal 13 Juli 2023. Pada hari ini kemarin IDX ditutup di harga 6.008,209 plus 11,285 poin atau 0,17%, di mana pada pergerakan kemarin IHSG sempat menyentuh di 6812 dan tertingginya di 6820,179. Untuk pada yang Dow Jones juga ditutup bagus plus banyak karena sentimen posisi The Fed, di mana The Fed melakukan dovish terhadap sentimen suku bunga. Jadi kemarin mereka memprediksi bahwa suku bunga akan tetap naik, tetapi dia melihat inflasi memang yang benar-benar sedang melunak, makanya dia menjadi berubah. Tetapi ini jangan dianggap akan dovish kembali, karena biasanya kebijakan Powell ini akan cenderung hawkish atau melawan tren yang akan terjadi, sehingga untuk sentimen ini hanya sesaat, tetapi bagus untuk saham-saham sektor komoditas seperti metal dilihat ini semuanya naik, dari perak, gold, platinum, itu semua rebound gede. Jadi sehingga untuk sektor metal ya saya rasa mungkin seperti MDKA dan istilahnya sejenis MDKA akan kembali naik kembali. Dan untuk sektor komoditas lain seperti energi dan batubara akan kembali rebound pada pagi hari ini. Tetapi yang menjadi konsen saya pada pagi hari ini yaitu saham BABP, di mana BABP kemarin ditutup di 86 dan posisi kemarin naik sampai di harga 90, di mana volume transaksi dilihat menyatakan wajar. Memang sekitar itulah transaksi BABP yang wajar, tetapi dilihat dari ini kenapa dia bisa naik. Kita lihat weekly-nya bagus, monthly sudah break di 84, tutup hari ini di 86, berarti secara YTD jika memang dia bisa di atas 86 besok dan hari ini, kemungkinan besar BABP akan mencoba ke arah di harga 100 sampai 105. Tetapi kita nggak usah muluk-muluk, mungkin dia akan di retest di 98 sampai 105. 98 jika tidak kuat, cut atau profit. Kalau di atas 105 tetap dipertahankan. Kenapa saya cenderung masih ke BABP untuk konsen saya 2 minggu ini? Karena saya juga ada barang di harga 81, 82, karena berita modal mergernya Nobu dan Bank MNC itu menjadi sentimen positif yang sangat bagus
untuk BABP dan Nobu akan naik kembali, di mana ya rencana merger tersebut masih sesuai jadwal dan tidak istilahnya tidak batal, sehingga untuk peluang kenaikan BABP atau Bank MNC untuk ke angka harga 100 mungkin sangat bisa terjadi. Dari segi income statement, BABP sudah 3 tahun dari 2021 mencetak laba, dan di tahun 2023 ini BABP mengalami peningkatan laba yang cukup bagus, yaitu 166%. Yang ini beritanya, yang ini saudara-saudara. Nah itu, jadi khusus BABP saya masih rekomendasi buy dengan target 98 sampai 105. Asumsi dilihat dari laporan keuangan ini, saudara-saudara boleh lihat income 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan, dan modal mengalami peningkatan yang signifikan, yang sangat baik, dan ditunjang dengan berita dia mau merger, sehingga saya sangat merekomendasikan saham ini untuk disimpan dan dibeli. Ya semoga aja tidak akan berubah, jadi merger istilahnya harus tetap terjadi, karena tidak ada yang namanya penolakan atau apapun. Ini dari berita statement ini dari OJK langsung, saudara-saudara, merger Bank Nobu dan Bank MNC masih sesuai jadwal, sehingga untuk BABP dan istilahnya kalau Bank Nobu saya tidak tertarik, walaupun di sini saudara-saudara bisa lihat tidak ada perubahan, karena biasanya di saham itu uniknya di mana kalau harga mergernya yang satu tinggi yang satu rendah dan tidak sama rata, biasanya yang akan menarik perhatian investor yaitu dia membeli yang di bawah harga. Padahal Nobu juga, yang ini Bank Nobu juga harusnya sih ikut berdampak naik ya, karena mergernya mereka. Tapi kita lihat, nah sejak berita Nobu dan MNC mau merger, saudara bisa lihat di harga 466 di sini mereka mainnya. Di sini ini di 466, sekarang harga 500. Jadi kalau dihitung sudah untung sekitar 10 sampai 15% saudara-saudara. Jadi sehingga untuk mereka berdua sangat layak untuk dimainkan. Tetapi yang paling menarik memang biasanya yang kecil-kecil, yang misalnya kalau orang investor Indonesia tuh apa
sukanya seperti itu. Tetapi saudara bisa lihat dari 76 ke 85 naik juga sama seperti Bank Nobu yang gedenya. Jadi ada asumsi publik ini suka seperti itu. Tetapi realitanya yang namanya merger itu tidak ada yang namanya dirugikan atau istilahnya ada satu yang tidak naik. Jadi saudara bisa lihat, saya ingin mematahkan mitos yang suka seperti itu yang dibuat-buat oleh para analis atau para investor atau analis kacang-kacangan yang suka seperti membanding-bandingkan. Karena yang namanya merger semuanya diuntungkan, tinggal nanti di mana nanti persentase yang akan dibagi itu nanti harus jelas. Sehingga untuk kedua saham ini saya tetap rekomendasi buy. BABP targetnya 500, BABP targetnya 198 sampai 105. Kalau Bang Nobu sendiri saya berharap dia juga bisa kembali ke 550 jadi setidaknya masih kedua Cings antar bank ini masih sangat bagus, tetapi di Bank Nobu mungkin masih ada sekitar 10% lagi kenaikan. Tetapi kalau di BABP, kalau kita lihat dari YTD nya ya masih bisa 20%. Jadi makanya saya bilang yang lebih kecil biasanya mitos itu terbukti biasanya banyak yang dibeli. Oke, sekian review pada hari ini untuk berita BABP dan Nobu merger. Saya sangat rekomendasikan para sahabat Jose untuk trading buy di dua saham tersebut dan tidak perlu khawatir karena walaupun prosesnya batal, kedua perusahaan ini tidak langsung turun dalam. Jadi kalau memang ada berita batal, ya sahabat Jose harus cepat-cepat langsung jual, tetapi tidak usah panik selling karena ya sebenarnya tanpa berita merger pun BABP dulu juga harganya 100-an. Kalau sahabat Jose mau lihat, ini bisa saya tunjukkan, bisa di harga di atas 100 terus. 3 tahun kemarin malahan sempat 500 karena isu bank digital. Sehingga untuk sahabat Jose jangan takut dan boleh dikoleksi ini saham. Nah, kalau untuk Bank Nobu bisa dilihat sendiri pernah tertinggi di harga 1830. Satu tahunnya ini saudara Jose bisa lihat bisa masih di 685. Jadi peluang dua perusahaan ini masih sangat tinggi returnnya jika kita beli. Oke, kalau mau lihat dari finansial, pertumbuhan Nobu malahan sangat menarik, di mana perusahaan-perusahaan bagus biasanya dia seperti ini. Kenaikannya konsisten, pelan-pelan, stabil, tetapi ya tidak terlalu naiknya, tidak terlalu banyak. Ya memang sekitar 7-8% normalnya suatu perusahaan tiap tahun mengalami kenaikan laba. Nah, tetapi ya para investor kadang tidak mengetahui bahwa ini barang bagus. Justru mereka
membuangnya. Tetapi di sini saudara Josi juga bisa melihat ini memang di sini kelihatan modalnya tidak naik, tetapi dari sini sampai sini ini sama seperti BABP 3 tahun terakhir ini. Dari 2021 BABP mengalami pertumbuhan equity, Monobu mengalami pertumbuhan equity yang cukup baik, sehingga untuk kedua saham tersebut lagi-lagi saya tetap rekomendasi buy. Jadi untuk saudara Jose jangan panik dan jangan khawatir. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton channel saya. Ini saya mereview cuma 2 saham aja yang untuk mungkin 6 bulan ke depan bisa memberikan return kepada para member sahabat Jose yang selalu menonton channel saya. Itu bisa mendapatkan cuan selalu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060. Sebelumnya kalau bisa jangan langsung telepon karena saya tidak mungkin mengangkat telepon yang tidak dikenal. Tetapi ada baiknya sahabat Josi WhatsApp atau SMS dulu, dari mana sahabat Josi, nama siapa, dari perusahaan mana, istilahnya atau apapun itu sahabat Josi SMS atau WhatsApp dulu sebelum telepon, karena saya tidak menerima telepon yang tidak dikenal. Karena terakhir saya membuat channel ini banyak telepon yang tidak jelas yang masuk ke handphone saya. Bukan saya tidak mau angkat, tetapi ya saya takut itu ada penipuan atau apapun itu. Nah, sehingga saya sangat menyarankan bagi yang ingin belajar dan ingin mengetahui stock pick apa, saham-saham apa yang bagus, saham-saham apa yang layak dibeli, dan alasannya jelas dan tidak abal-abal, dan tidak juga istilahnya menghasut sahabat Jose agar untuk selalu mengikuti saya dalam membeli suatu saham. Itu tidak perlu. Semua berita yang saya sampaikan bersifat disclaimer dan tidak menghasut siapapun. Tetapi di balik itu semua, saya selalu berbicara melalui data, tidak hanya bicara omong kosong. Karena semua yang saya buat atau semua yang saya analisa, semuanya ada alasan dan ada suatu statement yang bikin kita untuk membeli saham tersebut. Oke, sekali lagi sekian, terima kasih telah menonton channel saya sahabat Jose, dan mohon bantuan teman-teman juga untuk membagi-bagikan channel saya ke teman-teman yang juga mengalami problem di mana brokernya tidak mengurus dia atau mau ngomong broker-broker yang tidak bertanggung jawab atas nasabahnya. Bisa menghubungi saya, bisa ikut dalam klub saya di sahabat Jose channel ini ya, dan istilahnya bisa kalau mau menjadi klien saya juga saya sangat menyambutnya, dan tidak ada pungutan biaya apapun karena semua saya bagikan secara gratis
karena apa yang kita bagikan ini semuanya itu hasil dari suatu ilmu yang kita sudah pelajari dan kita harus selalu membagikannya. Itu bukan menjadikan itu sebagai untuk daya tarik untuk uang atau sesuatu yang komersil, tetapi ya karena saya berupa channel, ya biarlah YouTube yang membayar saya jikalau memang channel saya nanti akan selalu dilihat orang itu. Jadi sekali lagi sahabat Jose, mari bersama-sama kita investasi yang benar, yang di tempat yang benar, dan tidak membeli saham-saham yang tidak jelas ataupun bermain robot trading ataupun investasi bodong, ataupun jangan lagi terjebak di namanya suatu investasi yang ilegal. Oke, sekali lagi sekian, terima kasih. Saya mengucapkan banyak bersyukur channel ini walaupun baru sudah mengalami pertumbuhan 77 subscriber, walaupun masih sedikit. Saya tetap bahagia karena teman-teman selalu mendukung saya. Ya, saya berharap semua teman-teman juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lain yang memang kalau memang mereka ada main saham atau investasi, kalau mereka mengeluh, ya sahabat Jose bisa membagikan ke mereka-mereka yang memerlukannya. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf 2 hari 3 hari ini saya tidak bisa live karena saya mau mengurusi beberapa perusahaan yang go public, dimana ya saya juga bisa menawarkan jasa konsultasi untuk perusahaan dari tertutup atau PT menjadi perusahaan terbuka atau TBK, karena perusahaan saya itu ada lisensi underwriternya. Jadi kita bisa menawarkan perusahaan yang tertutup menjadi go public itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Maaf saya baru bisa membagikan video untuk review kembali, tetapi ya tidak ada kata telat untuk dalam berinvestasi. Itu terima kasih.